Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen pemuji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ejen Jinal Mutakin, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025, berasal dari LPTK Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan NIM 251860603 492, akan melakukan uji kinerja di SD Al-Fatahul Bidin, Sindangwangi, Majalengka, Jawa Barat, kelas 5, fase C, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik teks prosedur dan model pembelajaran problem based learning. Demikian pertanyaan singkat yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dosen pemuji. Mohon masukan, arahan, dan evaluasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Sebelumnya akan Pak Guru cek dulu ya untuk kehadirannya, presensinya. Hari ini ada yang tidak masuk? Lengkap semua. Lengkap semua? Oke. Semuanya ada berjumlah 14 ya? Iya. Kelas 5. Oke. Jadi kalau sudah masuk semua hari ini alhamdulillah ya. Berarti semuanya dalam keadaan sehat. Nah, artinya berarti itu hal yang harus kita syukuri supaya nanti sama Gusti Allah akan terus-menerus sehatnya dilanggengkan. Karena di beberapa kelas ternyata ada siswa yang karena mungkin kondisi cuaca di luar sedang tidak menentu, akhirnya mereka tidak bisa ke sekolah. Mungkin banyak malah karena mungkin cuacanya juga gitu. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di kelas senantiasa diberi kesehatan. Insyaallah. Amin. Karena hari ini sudah masuk semua, kita awali untuk kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin silakan. Saya Pak. Boleh silakan. Maju ke depan ya. Ya, sok masuk. Sikap berdoa. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih silakan. Alhamdulillah untuk doa kita sudah lakukan. Mudah-mudahan dengan wasilah doa ini kegiatan pembelajaran kita dari nanti kita belajar hari ini kita bisa paham dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Salah satu siswa silakan, ada yang memimpin sebagai dirijen? Ada? Saya Pak. Silakan. Yang lainnya mohon berdiri. Silakan. Baik. Langsung. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku.
setelah dibuka bungkusnya. Oke, masih tutup ternyata yang sebelah sini. Masukkan minyak ke dalam panci yang sudah berisi air yang panas. Oke, nah berarti tadi pertama bungkusnya dibuka dulu, kemudian setelah itu nanti minyaknya kalau memang pancinya sudah ada air mendidihnya dimasukkan minyaknya. Nah ini di dalam bungkus mie instan biasanya di belakangnya ada apa aja tulisannya? Komposisi Nilai biji, terus cara cara membuatnya. Nah, coba kita mengulas kembali materi sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kata imbuhan. Itu ya. Kata imbuhan ada apa aja? Ada ada. Misalnya tadi kata kerja masuk. Kalau ditambah kata imbuhan dan kan jadi memasukkan. ada nggak kira-kira di ini Indonesia kita ya memasukkan si mie-nya ke dalam panci. Nah hari ini kita akan menerapkan materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di materi hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang teks prosedur. Nah jadi nanti harapannya supaya ketika kalian sudah paham teks prosedur ini, ketika akan membuat sesuatu kalian bisa menyampaikannya ke temannya. Misalnya Anggun dia suka sekali jus alpukat misalnya gitu ya. Nah dia sering sekali membuat. Nah ketika dia sudah paham teks prosedur, nanti dia bisa sharing dengan temannya ngobrol. Cerita misalnya ke Salsa, aku kemarin buat jus alpukat loh. Nanti alat tambahnya ini. Kemudian nanti cara pembuatannya langkah-langkahnya ini. Nah, dengan teks prosedur nanti tulisannya Anggun, bahasanya Anggun akan rapi dan bagus. Jadi Salsa sebagai pendengarnya akan paham. Oh, jadi seperti itu loh cara membuat es alpukat yang baik dan enak. Ya, seperti itu. Jadi tujuan dari teks prosedur. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah satu, kita akan belajar teks prosedur. Satu, peserta didik mampu mengidentifikasi urutan teks prosedur melalui tayangan video dengan baik. Jadi nanti Pak Guru punya sebuah video tentang prosedur membuat sesuatu. Nanti kalian perhatikan. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar hari ini kalian akan bisa ketika lihat video sebuah prosedur pembuatan makanan atau minuman, kalian langsung paham. Oh, urutannya ini dulu, kemudian ini. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan teks prosedur melalui kegiatan tanya jawab dengan benar. Nah, dengan kalian sudah paham nanti, kalau ketika kalian paham teks prosedurnya, kalian akan bisa seperti tadi ngobrol dengan temannya, cara menyampaikannya. Ini loh alat dan bahannya, ini loh cara membuatnya seperti itu. Yang terakhir, peserta didik dapat menulis teks prosedur melalui kegiatan diskusi kelompok dengan beruntut dan benar. Jadi nanti setelah kita belajar hari ini materinya, mudah-mudahan kalian bisa menulis teks prosedur dengan kelompoknya dan hasilnya pun bagus dan beruntut. Diskusinya hasilnya bagus. Paham ya? Kita punya 3 tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Sebelumnya kita icebreaking dulu boleh? Biar gak ngantuk, kayaknya tadi ada yang ngantuk. Silakan berdiri dulu boleh? Oke. Simpel sekali. Nanti nama judulnya, gamesnya adalah icebreaking-nya ikuti kata Pak Guru. Caranya seperti ini. Kanan, 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 kiri, 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 kanan, kiri, aku juga tahu. Atas, 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 bawah,
video. Nah, apa ini? Silakan menunggu video. Membuat mie goreng. Siapkan satu bungkus mie goreng. Buka bungkus mie goreng. Di dalamnya ada mie, ada kecap, saus, dan minyak, bumbu penyedap, dan juga bawang gorengnya. Kemudian kita rebus minyak terlebih dahulu. Tuangkan air ke dalam panci. Lalu nyalakan kompor. Sambil perhatikan langkah-langkahnya. Coba apa yang kalian temui dari video ini? Tunggu hingga air mengembang. Jika sudah mengembang, kemudian rebus minyak. Tunggu hingga minyak matang. Sambil menunggu minyak matang, masuk bumbu mie goreng. Dan jangan lupa diaduk supaya matang merata. Jika minyak sudah matang, lalu matikan kompor. Kemudian taruh mie di atas piring. Lalu aduk-aduk hingga mie dan bumbunya tercampur merata. Ini apa ya? Apa ya? Segini ya. Dan tempe mie goreng siap disajikan. Selamat mencoba. Cukup ya? Oke, ini sebuah mie goreng ya. Goreng dan ada sausnya banyak. Ya, siapa yang suka mie goreng dengan pedas? Banyak. Wah, banyak sekali. Baik. Nah, dari video yang barusan kita tonton ini, apa yang kalian dapatkan, informasi yang didapatkan? Coba kita identifikasi urutan dari prosedur yang dilakukan oleh yang membuat video. Kira-kira urutannya atau kita bahas deh prosedur. Apa saja yang kalian dapatkan informasinya? Cara memasak mie-nya, kemudian bahan-bahannya, lalu alat-alatnya, langkah-langkah membuatnya. Tadi kira-kira bayangkan, kira-kira nih kalau ketika kita membuat memasak mie instan, nah yang dimasukkan pertama kali itu mie dulu, bukan air dulu. Kira-kira jadi nggak mie-nya? Enggak, jadi nggak? Nah kira-kira nanti hasil airnya mie-nya enak nggak kalau dimakan? Kalau jadinya coba kalau misalkan seperti contoh yang lain, tidak ada airnya seperti itu. Makanya ketika kita membuat sesuatu harus lembut dan benar supaya ketika proses pembuatannya itu bisa sampai selesai sehingga makanan atau minumannya bisa jadi enak. Bisa ya? Oke. Nah itu sedikit gambaran sebuah video. Baik, nah ini lebih tepatnya untuk definisi atau pengertiannya. Nah di sini ada pengertian dari teks prosedur. Nah coba bisa dibuka buku paketnya halaman 64. Udah? Halaman apa? Tunggu ya. Nah, oke. Di sini disampaikan. Tapi perhatikan dulu depan. Perhatikan dulu depan. Nah, jadi di sini ada pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Jadi tulisan yang memuat petunjuk
ke-7. Coba kita ingat-ingat ke-7. Nah, nanti secara artinya berarti berurutan dari mulai 1, 2, 3 langkahnya. Nah, nanti hasilnya akan membuat sebuah karya. Nah, jadi tulisan yang membuat 7. Sampai sini paham tidak? Masih panjang ya? Pak Guru punya yang lebih simpel. Nah, ini. Jadi teks prosedur sama dengan teks prosedur. Nah, jadi supaya kalian lebih ingat untuk materinya. Nah, kira-kira tujuan dari teks prosedur apa kira-kira? 1. Membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Oke, 2. Memberikan petunjuk langkah demi langkah. 3. Mencegah kesalahan dalam kegiatan. Oke, yang pertama membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Nah, ternyata teks prosedur itu bukan hanya tentang membuat makanan, membuat minuman. Ketika kita mengarahkan seseorang yang sedang tersesat jalan ini, kita tahu jalan, itu juga ternyata termasuk dari teks prosedur. Karena kita harus menyampaikan informasinya dengan jelas dan misalnya nanti misalkan bapak-bapak ya, bapak-bapak datang ke kita. Nanti kita sampaikan, Pak, nanti setelah ini Bapak kalau bingung jalannya dari sini kalau mencari rumah Ibu RT, Bapak nanti tinggal lurus sedikit, belok kiri, nanti belok kanan, kemudian nanti sebelah kanannya ada rumah Ibu RT-nya ketemu. Jadi belok kiri baru belok kanan. Nah, kalau misalkan ketika ternyata kita salah menyampaikannya, Bapak nanti dari sini lurus sedikit, belok kanan, nanti belok kiri. Kira-kira ketemu nggak rumah Ibu RT-nya? Ya. Nah, makanya harus tadi itunya dari pengertiannya harus runtut, harus sesuai dengan alurnya. Yang kedua memberikan petunjuk langkah demi langkah, sama seperti yang pertama. Jadi harus beruntut. Jadi nomor langkah pertama kita ngapain dulu, atau langkah pertama orangnya harus kemana dulu nih kalau tersesat jalannya. Yang ketiga mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Ini hampir sama ya tiga-tiganya. Mencegah kesalahan. Ini tujuan dari teks prosedur. Kemudian yang ketiga, nah ciri-cirinya apa aja nih teks prosedur? Sebentar, supaya tidak ngantuk, aja tunjuk aja. Coba tak lihat. Nomor 1 apa ciri-ciri teks prosedur? Membuat alat dan bahan. Membuat alat dan bahan. Tadi kita sudah bahas contohnya di dalam kemasan mie instan. Ada alat dan bahannya? Ada ya, baik. Yang kedua ciri-cirinya coba dari mangga. Langkahnya harus berurutan. Seperti itu. Yang ketiga, Pusna boleh. Menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Oke, singkat dan jelas. Betul sekali. Jadi jangan berkata, Bapak nanti di sini belok kanan, dari kanan itu nanti ada anu. Nah, kalau seperti itu nanti kepanjangan, malah orang jadi nambah bingung. Tujuan kita ngasih petunjuk malah jadi membuat orang bingung. Jadi harus singkat dan jelas seperti itu. Yang terakhir, menggunakan kata kerja aktif. Contohnya apa? Memukul misalnya ya. Kalau kita memukul kan berarti kita yang memukul. Tapi kalau misalkan dipukul, aktif atau pasif? Pasif. Tapi kita yang dipukul kalau dipukul. Nah, seperti itu. Jadi kata kerjanya harus aktif. Tadi kan contohnya apa? Masukkan ya, masukkan mie instannya ke dalam panci. Tuangkan bumbunya ke dalam piring. Jadi semuanya dalam ciri-ciri teks prosedur harus menggunakan kata kerja. Jadi ada berapa cirinya? Selanjutnya, nah ini dia urutannya. Jadi ada apa aja nih urutannya? Sebentar, supaya tidak ngobrol lagi. Oke, Sakila boleh. Apa aja? Oke, 1 judul, 2 alat dan bahan, 3 langkah-langkah, 4 tips. Oke, jadi ada kalau dihitung ada 3 ya, cuma ini ada opsional ada tips. Nah, jadi ada judul, ada alat dan bahan dan langkah-langkahnya. Pasti harus ada judul karena supaya orang tahu ini apa ya? Ada alat dan bahan, ada langkah-langkahnya, tapi kok nggak ada judulnya?
sudah pakai itu tidak akan habis. Alat contohnya ya, dalam kita memasak mie instan, ada apa aja alatnya? Alatnya kompor, panci, piring. Oke, 3 aja dulu ya. Kalau kompor kita sudah pakai habis atau masih ada? Ada ya, panci ada, piring ada. Nah seperti itu. Jadi alat itu setelah digunakan tidak akan habis, jadi masih bisa digunakan lagi. Kalau bahan sebaliknya, contohnya kalau dalam membuat mie instan bahannya apa aja? Contohnya mie instan, kemudian saus, apalagi bumbunya, penyedapnya. Nah misalnya dalam mie instannya, ketika mie instan itu kita sudah makan habis, nah kira-kira masih ada nggak? Tidak ada, karena sudah habis. Artinya kalau bahan itu biasanya sekali pakai, kalau alat itu nanti bisa dipakai berkali. Paham ya? Oke, ada lagi? Ya silakan. Apakah tips itu harus ada? Nah, untuk tips itu nanti bahasanya opsional, artinya boleh ada, boleh tidak. Misalnya dalam hal kita membuat jus alpukat ya. Tadi aku misalnya suka jus alpukat. Anggur ternyata lebih suka dikasih topping. Ada mesesnya, ada coklat chipnya ya. Nah, tapi ternyata di sisi lain dia itu ternyata suka yang original, nggak pakai apa-apa. Seperti itu. Jadi tips itu bisa disatukan boleh tidak. Yang penting 3 poin ini yang harus ada di dalam tes prosedur seperti itu. Nah, selanjutnya kapan ya kita menggunakan tes prosedur? 1. Ketika membuat resep masakan. Pernah memasak? Yang pernah masak nasi goreng? Pernah semua ya? Oh, oke, saya pernah semua. Kalau nanti Pak Guru meminta silakan tuliskan resep khas kalian masing-masing nasi goreng yang enak, bisa? Nah, seperti itu. Jadi kita nanti ketika membuat resep nasi goreng itu menggunakan tes prosedur prosesnya. Yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Ada yang suka sepak bola? Ada yang suka bola voli, kasti. Nah, di dalam olahraga ternyata mereka juga menggunakan tes prosedur dalam penyampaian langkah-langkahnya. Bayangkan kalau misalkan ketika kita akan bermain bola nih, ternyata ada yang ketinggalan bolanya, jadi gak main bolanya? Enggak ya, karena kita lupa langkah-langkahnya. Jadi kita ayo semuanya kumpul misalnya satu kelas di lapangan, kumpul semua. Kemudian gawang sudah ada, terus wasitnya ada, minum ada, jersey sudah dipakai, sepatu lengkap, sepatu bola. Tapi ada yang ketinggalan bolanya, kira-kira jadi gak main bolanya? Itu. Jadi dengan tes prosedur kita akan bisa mengikuti aturan permainan dengan jelas. Yang ketiga, membuat paduan eksperimen sains. Pernah? Pernah tidak? Misalnya eksperimen membudidayakan kacang hijau. Pernah nggak? Jadi kita setiap hari itu pantau berapa senti pertumbuhannya, berapa senti pertumbuhannya, pernah tidak? Atau kampung lah, tumbuhan-tumbuhan, pernah? Di pelajaran IPA kalau tidak salah ya, ada. Nah itu termasuk eksperimen sains. Ternyata termasuk tes prosedur karena harus diperlukan. Kita akan menyiapkan alat dan bahan. Nanti ada langkah-langkahnya seperti itu. Yang terakhir, memberikan arah atau panduan. Seperti tadi kita bahas, ketika seseorang tersesat jalan, kita tahu jalan, kita bisa menyampaikan informasi menggunakan tes prosedur. Nah, sampai sini cukup paham? Nah, kalau sudah paham, kita akan membagi kelompok karena mungkin sudah dibagi-bagi kelompoknya, jadi kita langsung saja perlu sesuaikan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, silakan tunjuk bentuk ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Nazla atau Salsa? Oke, Salsa. Kelompok 2 Ika. Kelompok 3 Raisa. Oke. Kelompok 1 Nazla, kelompok 2 Ika, kelompok 3 Raisa.
belajar bareng. Kemudian nanti ada isian yang harus kalian tulis di dalamnya. Ya. Nah, silakan untuk ketua kelompok maju ke depan dulu. Dan Nazla sama Aisyah. Baik. Siapa dulu nih? Satu dulu ya. Nazla dulu. Kita spin dulu. Apakah dapat nasi goreng? Cara buat nasi goreng? Atau es teh? Atau satu lagi es alpukat yang Anda suka? Kita spin dulu. Nazla dapat apa nih? Nasi goreng. Oke, kelompok satu dapat teks prosedur nasi goreng. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Silakan dibawa. Yang kedua, kelompok 2 ya, kelompok ikan. Es teh atau es alpukat? Oh, ternyata es alpukat ya. Silakan. Nanti Anda mungkin banyak tahu ya. Terakhir, kalau karena tidak ada pilihan lagi, untuk kelompok 3 silakan es teh membuatnya. Nah, ini ada petunjuk untuk pengerjaannya. Yang pertama, nanti berdoalah, ini udah keras ya, sebelum mengisi LKPD-nya. Nanti sudah juga sama, berdoa lagi. Kemudian, nah waktu pengerjaannya 15 menit. Ada yang punya jam tangan? Silakan nanti sesuaikan ya, 15 menit, supaya nanti tepat waktu selesainya. Nah, kemudian yang paling pertama tugasnya adalah menuliskan nama kelompoknya, kemudian anggotanya siapa aja. Lanjut, yang keempat, silakan isi teks prosedurnya sesuai dengan yang ada gambarnya. Kemudian, nah ini semua peserta didik wajib berpartisipasi, berdiskusi aktif. Oh, kataku seperti ini, kayaknya membuatnya kataku seperti ini dan bahannya. Nah, nanti karena guru akan menilai proses kalian berdiskusi nanti, apakah berdiskusinya aktif atau tidak. Paham ya? Jadi nanti saya aktif, jangan. Nah, jangan aja dengan kelompoknya ya, bro. Terakhir, tanyakan kepada guru jika ada kesulitan. Boleh bertanya ya kalau kesulitan. Cukup sampai seperti ini? Cukup? Oke, silakan. Waktunya dimulai dari sekarang 15 menit. Yang ini ya di sini. Kenapa? Lancar? Nanti resepnya yang lengkap ya, supaya nanti bisa informasi baru membuat bisa cepat atau sampai yang enak. Kesulitan tidak? Oke, silakan. Oh, boleh. Kalau ini
Perlu diingatkan ya, silakan berperan aktif, ngobrol dengan temannya, barangkali punya saran masukan, supaya materi yang kita pelajari akan membekas. Kalau misalnya aktif itu akan membekas di ingatan kita. Silakan. Oke, waktunya sudah 7 menit. Masih ada 8 menit sekarang. Ada 8 menit. Gimana? Kalau seperti tadi itu misalnya ada kopinya belum? Ada. Atau wadahnya misalnya, aku mau wadahnya seperti lebih yang misalkan disajikannya enaknya itu ketika sudah sedang sangat panas di luar, di situ sudah
waktunya tinggal menunggu. Sudah selesai? Oke, sekarang disiapkan untuk nanti presentasi. Siapa yang akan membacakannya? Apakah ketua kelompoknya atau anggotanya yang lain boleh? Ini siapa yang akan membacakan? Ketua kelompoknya. Barangkali jarak. Oh, tanggungan bacakan. Pokoknya nanti yang penting yang membaca itu suaranya lantang ya, sehingga yang lain bisa mendengar. Waktunya 2,5 menit lagi. Siap untuk presentasi? Oke, siap ya. Oh, waktunya sudah habis. Baik. Ini sudah. Baik. Untuk menentukan siapa yang akan maju terlebih dahulu, kasih aja. Nah, kita akan skip siapakah kelompok yang akan pertama kali maju ya. Nanti kalau kelompoknya maju, silakan semua anggotanya juga ikut maju. Kita mulai ya. Oke, kita mulai. Kelompok yang pertama maju adalah kelompoknya S T ternyata. Oke. S T kelompok berapa? Oke, kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan. Nah, nanti Pak Guru ingatkan ya,
silakan yang bagus penyampaiannya. Coba, siapa yang membacakan? Atau kelompok? Oke, silakan. Kita simak ya, yang lain simak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompoknya ada Raisya, Alia, Imanda, Syakira, Nafisa. Kami membuat teks prosedur berjudul membuat esai yang manis dan lezat. Alat dan bahannya: gelas, sendok, sedotan, es batu, air teh, dan gula pasir. Langkah pembuatannya: siapkan alat dan bahan yaitu gelas, sendok, dan sedotan. Lalu masukkan air teh ke dalam gelas. Lalu tuangkan gula pasir dan aduk dengan merata menggunakan sendok. Dan masukkan es batu ke dalam gelas. Es teh yang manis dan lezat buatan kelompok 3 sudah jadi. Selamat mencoba. Beri tepuk tangan dulu. Bentar. Oh, tipsnya ada, silakan. Lebih segar jadi jika diberi jeruk lemon atau jeruk nipis. Oh, jadi es tehnya supaya enak ternyata dari kelompok 3 itu memberikan tips masukkan jeruk nipis atau jeruk lemon supaya ada asam-asamnya ya. Seperti itu. Oke. Setelah ada penyampaian dari kelompok 3 ada tanggapannya bagaimana? Dari kelompok 2 ada tanggapannya. Tanggapannya, jadi tadi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan teks prosedur yang kita bahas tadi. Ada urutannya tuh, ada urutannya ada tadi. Oke, langkah-langkahnya ada. Kalau alat dan bahan, alat dan bahannya ada. Judulnya ada. Nah, berarti kira-kira lengkap nggak? Oke, sekarang dari kelompok 1 ada tanggapannya? Kira-kira cukup? Sesuai dengan urutan teks prosedur nggak ini? Sesuai? Ada judulnya? Ya. Oke, berarti lengkap ya. Tapi ada alat dan bahan dan langkah-langkahnya. Oke, silakan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dari kelompok coba kita lihat. Kelompoknya, oke, nasi goreng. Silakan maju ke depan, kelompok nasi goreng. Silakan maju. Suaranya nyalakan ya, supaya terdengar oleh semuanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langkah pembuatannya adalah siapkan bahan-bahan dan alatnya. Tuangkan minyak ke dalam kuali. Nyalakan kompornya dulu hingga minyaknya panas. Lalu tuangkan bawang merah, masukkan telur dan nasi. Lalu tuangkan bumbu. Lalu didorong merata hingga matang. Lalu tuangkan terlebih dahulu. Lalu kasih timun dan tomat dan siap dihidangkan. Ada tipsnya tidak? Tidak ada. Oke, sebentar. Sudah selesai presentasinya. Coba dari kelompok 3 kasih tanggapannya. Untuk tadi ciri-ciri tes prosedurnya sudah ada semua. Sudah. Judulnya ada. Alat dan bahan. Langkah-langkahnya. Ada tambahan tidak barangkali? Oke. Dari kelompok 2 cukup penyampaiannya dipahami. Barangkali ada tanggapan? Tidak ada. Oke. Silakan duduk kembali. Salam dulu ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Nah, karena tinggal satu kelompok, jadi silakan kelompok terakhir maju ke depan. Kelompoknya SKUK. Kita simak seperti apa SKUK yang enak menurut kelompoknya dua. Kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Pesertanya ada Anggun, Husna, dan Zara. Kita akan membacakan cara membuat jus alpukat. Blender, gelas, sedotan, alpukat, susu, es batu, air, dan topping. Oke, itulah tadi bahannya. Iya. Siapkan blender, potong alpukat menjadi 2 bagian, masukkan alpukat ke dalam blender, tambahkan susu secukupnya, masukkan air dan es batu ke dalam gelas, dan bahan topping dan sedotan dan kesimpulan. Bisa memakai mangkuk ataupun gelas, bisa diminum saat cuaca panas. Setuju nggak kalau SKUK diminum sedang cuaca panas? Setuju. Sekali sekali. Oke, ada tanggapan dari kelompok 3? Cukup? Isi dari prosedur mereka bagus? Bagus. Kelompok 1, oke, ada tanggapan tidak? Bagus juga. Oke, silakan kembali. Salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi setelah tadi Pak Guru perhatikan, sepertinya setelah kita mengisi lembar tugas, kalian sepertinya sudah semakin paham mengenai teks prosedur ini. Nah, oleh karena itu, sebelumnya, untuk tugasnya silakan dikumpulkan dulu. Ketua kelompoknya silakan untuk dibawa tadi lembar tugas. Kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 1. Oke, kegiatan selanjutnya adalah
dibalikan sesuai dengan ini masing-masing ya. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Isi boleh. Ini 1, 2, 4 ya. Untuk pengerjaannya Pak Guru kasih waktu 5 menit. Silakan. Kurang 1 ya. Ini di sini berarti. Oke, tulis. Yang sebelah sini. Kasih nama dulu, jangan lupa nama. Kasih nama dulu. Ya, itu nggak usah. Yang ini aja. Sama, berarti isinya seperti ini. Silakan waktunya 5 menit. Untuk waktunya sudah berjalan 2,5 menit. Masih ada 2,5 menit. Coba kita cek sudah sampai misalnya.
waktunya tinggal 30 detik lagi. Baik, waktunya habis. Silakan dikumpulkan oleh perwakilan kelompok satu orang. Dikumpulkan masing-masing. Dari kelompok 3 satu orang silakan maju ke depan bawa hasil tugasnya. Silakan. Silakan dikumpulkan. Kelompok 2, kelompok 1, silakan dikumpulkan. Kelompok 3 sudah semua. Kelompok 2, ayo. Kelompok 1. Ayo silakan bawa. Satu orang aja, tidak perlu semua. Gak apa-apa, satu orang aja. Kelompok 1 sudah bawa. Satu orang aja, tidak perlu semua. Ini kelompok 2. Masih kelompok 1 boleh dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah? Ini dikumpulkan. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah selesai? Sudah selesai. Ini sudah selesai. Nah, kita sudah masuk di penghujung kegiatan. Kita akan merefleksikan dulu ya kegiatan hari ini, akan renungkan. Hari ini kita sudah belajar apa aja, apa yang sudah saya pahami atau yang belum saya pahami. Nah ini Pak Guru punya satu lembar lagi, silakan diisi. Ini bukan untuk menilai kalian, tapi untuk mengecek seberapa kalian paham materi yang disampaikan tadi. Ini juga sama satu orang, silakan diisi. 3, 4, 5. Ini lebih gampang pengisiannya, jadi waktunya hanya 2 menit. Silakan langsung dikerjakan. Berangkat ya. Silakan hanya 2 menit karena memang bukan pertanyaan. Apakah hari ini saya sudah belajar sampai maksimal, paham tidak materinya? Silakan dijawab di pertanyaannya. Nanti kalau kalian sudah selesai, di paling bawah itu ada masukan buat Pak Gurunya. Apakah hari ini kegiatan pembelajaran yang menyenangkan atau malah bingung, tidak enak? Silakan nanti disampaikan di paling bawah. Oke, waktunya sudah 1 menit, 1 menit lagi silakan.
dikumpulkan. Pak Guru saja sekarang yang membawa kertasnya. Satu. Gimana kan? Bisa. Oke, selesai. Bisa selesai. Sudah habis waktunya? Silakan. Ulangi. Satu. Baik, kita akan merenungkan dulu ya. Ini pertanyaannya yang pertama. Sudah paham untuk materi hari ini? Sudah. Pastikan ya paham. Kira-kira tujuan teks prosedur sudah paham? Tujuannya apa? Tujuan teks prosedur sudah paham? Ya. Kira-kira ada kesulitan tidak selama tadi belajar? Asik? Ada masukan buat Pak Gurunya? Tidak ada. Kira-kira nih untuk pertemuan selanjutnya kita akan inginnya kegiatannya seperti apa gitu? Apakah seperti ini lagi, nonton video kemudian Pak Guru mengadakan materi, atau seperti apa? Ini lagi. Oke, siap. Nanti kita lanjutkan ya di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan melihat kesimpulan materi hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Tadi apa teks prosedur? Simpelnya teks petunjuk. Unsurnya ada apa aja? Satu kemudian ciri-cirinya apa? Ada alat dan ada tulisan langkah. Ada kata kerja aktif? Kata kerja perintah? Ada ya? Oke. Baik, untuk kesimpulannya sudah selesai. Jadi mudah untuk hari ini mudah-mudahan kita semua paham yang kita bahas hari ini. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menutup kegiatan di siang hari ini. Salah satu siswa silakan untuk memimpin kembali doa penutup sebelum kita pulang.